owner Wah. Saung Tutup Oncom, nomor 1 di Bandung. Cimahi Pak Budi? Oh ya, di Cimahi. Di Bandung belum ada Pak ya? Belum kayak. Belum Pak ya. Masih progres ke depan. Tapi masih ada rencana Pak ya Insya Allah, buat ke Bandung ya. insya Allah. Wah, Ya, mantap. siap. Mudah-mudahan Siap. Pak sukses terus ya. Yuk, amin amin amin. Ya. Ya, untuk di bulan-bulan sekarang nih Pak, gimana untuk bisnis kuliner sekarang nih Pak? Kalau untuk bisnis kuliner ya terus terang aja sih sebenarnya mah dihantam pandemi kayak gini sih, waduh udah berat banget ya. Berat Pak ya? Berat. Buat kita pelaku usaha kulinernya ya, karena ya mungkin pendapatan mereka berkurang gitu ya, untuk daya belinya juga ya menurun tajam lah. Masih bertahan juga udah alhamdulillah Pak ya? Alhamdulillah. Masih bertahan. Ya mungkin kita harus balik lagi ya, bersyukur lah, bersyukur Ya, jadi bersyukur lah untuk Iya. menjalani kehidupan sekarang. Mungkin ya lebih baik bersyukur lah Pak ya. betul betul. Apa yang kita jalani hari-harinya, kita bersyukur, mungkin itu akan menjadi lebih baik Pak perjalanan hidup kita Pak. Iya. Ya, kita bersyukur. Betul Pak. Tapi berbicara dengan di kuliner Pak, yang saya tahu juga mungkin emang di bulan-bulan sekarang di pandemi corona ini Pak ya, ada yang meroket, ada yang lagi naik, ada yang lagi turun mungkin Pak ya, ada yang lebih banyak lebih turun mungkin Pak dari pesanan. Kalau yang saya perhatiin sih kebanyakan ya sekitar 75% sampai ke 90 ya. Penurunannya tajam banget. Ya kebanyakan ya itu Kerasa Pak ya? kerasa banget. ya. Kebanyakan sih yang menurun. Jangankan kita yang hanya istilahnya mah produk yang biasa rumahan atau istilahnya mah apa ya, warung kecil-kecilan lah istilahnya ya. Mereka pun yang Outlet besar pun ya besar pun ya banyak yang gulung tikar. gulung tikar sih masih belum kayak Belum ya, cuma kayak karena kayak penurunan omset penurunan aja ya. omset dan Sampai juga pengurangan karyawan. nah juga itu ada ya. kayaknya mungkin ada Iya. mungkin ada Pak Bud ya, Ya. dampaknya ke arah sana sih sebenarnya. Iya. Karena pandemi corona ini ke semua wilayah Pak ya, wilayahnya ya hampir semua di Indonesia juga dampaknya terkena. Malahan ya bukan di Indonesia aja sih, di seluruh dunia Pak ya, di seluruh dunia ya betul. terkena dampak dari ekonominya Pak ya. Sampai-sampai di Indonesia juga mengucurkan dana itu udah hampir berapa ratus triliun gitu untuk Kalau membangkitkan ekonomi sekarang ini. Kalau saya tadi sih melihat berita gitu ya iseng-iseng melihat berita, sebenarnya malas juga sih melihat berita gitu, cuma kan harus ada input ya. Betul. Kita Minimal tahu dikit lah. ya minimal tahu dikit ya. Tadi dibicarain di berita itu bahwa pihak Menteri Keuangan sama BI itu udah sepakat bahwa dampak pandemi ini bisa dihandle sama mereka. Mungkin yang mungkin saya salah gitu ya ngomongnya, cuma yang saya tangkap sih gitu memang. Jadi kucuran dana tuh sampai berapa ratus triliun gitu. Triliun sih sekarang hitungannya sudah triliun karena hampir 500 Iya. atau lebih lah. 500 lebih sih, karena kan kalau itu yang terakhir itu yang kalau yang saya tahu juga udah hampir naik. Dari Menteri Keuangan itu udah minta naik lagi 500 triliun kalau nggak salah. Itu untuk coba untuk memenuhi ya dari kebutuhan rakyatnya Pak ya. Memang itu juga mungkin dibagi-bagi posnya Betul, untuk betul. yang dan kesehatan Betul. berapa ratus triliun, UMKM khususnya kayak kita ini gitu kan. Betul. Tapi kurang tahu juga sih saya kalau ini, cuma yang merhatiin yang memang kayak gitu sih. Ya mudah-mudahan ya Pak, kalau kita sebagai rakyat mah Pak mendoakan aja semoga cepat beres Pak ya. Iya sih. Masalah betul. ini normal kembali lah. Nah, itu. Seperti biasa, malahan kalau bisa lebih Pak ya. Lebih dari biasa Pak ya. Betul. Jadi peningkatan ekonomi rakyat juga ya khususnya kuliner, saung Tutup Oncom, banyak pemesannya, Betul. banyak Nah, penikmatnya juga Pak. Iya. Karena kalau yang saya rasakan, saya pernah mencoba saung Tutup Oncom,
mantap Pak. Alhamdulillah, Enak Pak, ya. beneran. Kepake kalau misalnya untuk bahasa Sunda mah, manyas lah. Manyas bukan bahasa Sunda, Pak. Manyas bukan. Pokoknya mah bahasanya bahasa. Wah, Nah, itu Edun lah. Tapi sebenarnya mah kita mah cuma ya di samping awalnya kebutuhan, Betul. ya, memenuhi kebutuhan, di sisi lain juga saya pengennya melestarikan gitu. Betul. Melestarikan apa yang di kuliner, ya bukannya sekedar budaya kan. Betul. Kalau melestarikan itu ya kayak makanan Ya. itu khususnya di kuliner, saya pengennya orang-orang yang apa milenial kayak sekarang kan Betul. mungkin sebagian kan belum tahu Belum apa tahu sih apa itu tuh oncom. oncom Gitu. makanya oncom apa Gitu rasanya pun kayak gimana kan mereka Betul. belum paham gitu untuk kalangan muda gitu. Makanya ya sedikitnya saya ada rasa bangga ke arah sana gitu. melestarikan Melestarikan. budaya kayak makanan khas Sunda ya. Iya, Khas Sunda Sunda banget itu kan. ya. Padahal saya bukan orang Tasik, Pak. Oh gitu. Iya. Bapak mah aslinya dari mana sebenarnya teh? Ngobrol-ngobrol gini tuh dari mana aslinya teh? Kalau saya sih emang asli Cimahi. Oh asli Cimahi, Ah. tapi negara tapi tetap Indonesia kan? Negara tetap Indonesia. Takutnya Bapak KTP-nya Cimahi, asal negaranya Bapak misalnya Rusia, dari iya. Rusia. Karena kalau dari ngelihat dari fisik tuh ya Dari Hongkong? Iya, sedikit Rusia kalau jauh banget lah. Aduh, Rusia ke Asia Pak ya. Iya. Sama betul Pak, Bapak melestarikan satu kebudayaan dia kuliner khususnya sih. Nasi tutuk oncom itu khas Sunda banget sih. Nah, sekarang gini Pak, untuk misalnya ngobrol-ngobrol lagi nih. Ini mungkin agak-agak jauh sih enggak sih? Ya, mungkin dari perekonomian nih Pak ya. Menurut Bapak untuk sekarang ini mencukupi nggak Pak untuk menghidupi keluarga Bapak sekarang dalam keadaan sekarang? Ya, pandemi ini. iya betul. Ya sebetulnya mah kita ya cukup-cukupin aja Pak. Ya. Kita mencoba untuk survive aja lah. Mantap, ya. Sama diri sendiri bertahan. Coba untuk bertahan aja. Ya mungkin kalau dibilang kurang sangat jauh banget gitu ya, kurangnya. Cuma kan ya balik lagi ke tadi bersyukur Pak, betul. Ya Rabbi alamin. Ya, kita mah masih bisa survive, masih bisa bertahan, orang lain kan belum tentu. Betul. Makanya ya di situ ya harus pintar-pintar kayak kita aja Pak, Betul. ngaturnya. Kalau Betul. saat kena pandemi kayak gini mah ya Betul. siapa sih yang Karena ini? iya, karena kalau misalnya melihat kondisi sekarang ini untuk biaya sekolah juga Pak ya, mungkin Bapak juga ada putra yang masih sekolah Pak ya. Karena biaya sekolah juga sekarang nggak jelas Pak, karena satu belajar di rumah, tapi tetap harus bayar Pak ke pemerintah itu kadang. ya. Pemerintah itu belajar Itulah di rumah. jadi dilema sih sebetulnya Pak. Iya, Dilema. pemerintah mungkin melihatnya ya kalau secara kesehatan ya bagus Pak. Bagus Bagus secara kesehatan. betul bagus. Cuman kalau misalnya saya pribadi mungkin kalau misalnya melihat dari pelajaran sendiri juga Iya. kadang ya kurang efektif karena Ya. justru kalau saya melihat kayak pelajaran SD yang diliburkan sekolahnya belajar di rumah melalui online melalui guru-gurunya lewat via WA atau misalnya lewat via TVRI Pak ya, karena di TVRI itu emang ada khusus pelajaran anak-anak gitu. Pelajaran. Iya, TVRI ada. Ada ya? Jadi nanti guru itu langsung menyuruh nonton TVRI jam segini nanti ada pertanyaannya. Makanya anak kalau misalnya anak SD itu mantengin aja kalau jam 9 pagi mantengin nonton siaran TV TVRI. Jadi TVRI sekarang sebenarnya malah lagi naik puncak lagi Pak. Malah di TV swasta. Acara Tapi kalahnya ya bagusnya itu di pendidikan. di pendidikan Betul. betul. Karena seharusnya mah memang kayak gitu sih. Ya. Karena jadi ada apa ya semacam apalah susah. betul. Karena kalau pendidikan itu sebenarnya mah nomor satu Pak buat Nah, anak-anak masa betul. depan. Betul. Karena kalau misalnya anak-anak kita buat masa depan kurang berpendidikan nanti ke depannya, karena
akan bersaing dengan teknologi Pak, Iya. dengan negara-negara lain. Iya betul. Takutnya nih Indonesianya balik lagi ke negara ke awal-awal lagi, bahaya Pak. Karena persaingan teknologi sekarang waduh makin betul. Iya. Jangan sampai kalah dengan robot Pak. Betul sekarang Nah. karena hampir di negara-negara yang sudah maju itu kadang restoran-restoran itu udah pakai robot Pak. Iya, Udah pakai robot mesin ya. semuanya. Betul pakai robot. Jadi untuk memesan apa, untuk berbicara apa juga robot udah bisa diajak Untuk berbicara. kalangan tertentu mungkin sangat efektif ya. Iya. Untuk kalangan tertentu Betul. dan tanda kutip, karena apa? Karena mungkin menjaga jarak itu Betul, efisien juga ya. efisien. Tapi kalau menurut pandangan kebanyakan ya agak kurang efektif karena memangkas istilahnya kan memangkas Betul. apa, kerja Pekerja betul. jadi ya gimana ya, Ya. ada sisi yang Melihat dari segi kebutuhan Pak yang mungkin ya. kebutuhan Ya. juga Karena kalau teknologi diikuti juga nggak akan habis-habisnya Pak. akan habisnya. Akan Contohnya habisnya. kayak smartphone lah, Betul. kayak telepon Ya. kayak gitu ya. Kalau kita ngikutin terus Wah, kayak Sultan gitu kayak Ya. artis, Udah habis Pak modal di handphone. lari ke handphone semua gitu kan. Betul. Karena kalau handphone itu balik lagi ke identitas diri Pak. Iya. Ya. Betul. Kalau misalnya untuk kalangan orang tertentu mungkin semakin mahal handphone dia mungkin semakin identitas dirinya Iya, naik Pak ya. naik, betul, Nah, betul. Jadi apa ya? Betul, bukan. Zaman sekarang susah Susah untuk diterjemahkan Pak ya. terjemahkannya. Susah untuk diterjemahkan. Paling bisanya cuma wah aja ya Pak. Iya. Cuma Kita kita melihat bisa wah cuma aja. wah aja. Oh, mantap gitu ya. Udah susah lagi. Betul. Ya Pak, balik lagi nih Pak untuk sekarang ke kuliner. Kalau misalnya ada rencana gitu Pak, nggak Bapak misalnya untuk kuliner sekarang itu Bapak mau nih, anu mau nyobain produk-produk baru gitu bisa. Sebetulnya yang mau di launching itu sebetulnya ada. Nah, Saya tuh ada banget. rahasia masih rahasia. Kalau dibilang rahasia sih sebenarnya bukan rahasia karena dulu nggak umum sebenarnya. Oh. Cuman kalau menurut saya untuk zaman sekarang, untuk kaum milenial itu masih banyak yang belum tahu. Oh, apa tuh Pak? Saya juga Harus jadi saya penasaran nih. bocorin ya. Saya juga jadi penasaran masalahnya nih. Saya Apa gitu? Saya pernah makan belum gitu takutnya. Kayaknya sih mungkin untuk Pak Budi sendiri yang udah kita seumuran Ya. ya, mungkin dulu pernah nyobain, tapi mungkin sekarang karena yang jualnya juga Udah jarang. bukan jarang lagi, nggak ada. Udah nggak ada. Nggak, Oh. saya pingin ngeluncurin, disebutin aja nih. Apa Pak? Apa coba biar penasaran. Saya pingin besok mungkin lusa ngeluncurin Bang Kerok. Bang Kerok. Ya. Saya belum pernah Pak. Nah itu Bang kan. Kerok, saya belum pernah. Asli saya baru dengar nih. Nah, Bang seumur Kerok. Pak Budi aja, Oh. istilahnya Aneh Pak. aneh kan. Makanan bangke apa itu Pak? Bang Kerok gitu. Sampai Bukan, itu justru makanan Sunda banget Pak. Bang Kerok. Cuma ya. kalau kita ngemasnya bagus, terus cara tampilannya, terus cara packagingnya kan dari semacamnya. Jadi Bang Kerok itu sejenis kayak apa Pak? Nasinya diapakan? Bukan dari nasi. Oh, bukan dari nasi. Sebetulnya Apa? Memang banyak varian sih. Ada yang bilang bisa dari tepung. Oh. Tapi kebanyakan itu kalau yang mau saya bikin itu dari beras ketan. Oh, dari beras ketan. Bukan dari beras ketan, jadi ketan yang kita olah sedemikian rupa ya jadi makanan khas Sunda banget. Oh, Itu mantap. selain tutuk oncom kan udah Sunda banget nih. Tapi untuk mendengar apa namanya juga itu Bang Kerok. Wah, Itu orang jadi itu udah penasaran beneran. Iya, Pak. Udah makanya. penasaran karena saya juga belum pernah nyobain namanya Bang Kerok gitu. mungkin besok lusa saya udah mau launching. Sama kayak kerak telur gitu kan. Kerak telur sih enggak. Kalau kerak Dari telur nasi kan kayak dia bukan, Ya. maksudnya kalau make
langsung itu pengerjaannya langsung, karena kalau misalnya Bang Kerok itu kan harus proses dulu, harus kita siapin dulu untuk si ketannya itu. Kayak contohnya colenak lah, colenak kan kayak gitu kan. Kalau colenak kan kita ini dulu bahan-bahannya ya, harus difermentasi fermentasi dulu kayak gitu. Bang Kerok juga sama gitu. Cuma kan variannya ada yang isi, saya sih mau launchingnya ada yang isi oncom, ada yang isi keju, kan untuk zaman sekarangnya. Tapi produknya produk herbal, kita mah harus Pak melestarikan Pak, karena kalau bukan kita siapa lagi Pak. Mumpung kita masih ingat Pak ya, betul, makanan dulu betul kan. Iya betul. Orang lain juga mungkin pengen membuka usaha seperti Bapak seperti ini mungkin karena kalau usaha kuliner itu namanya kuliner mah ya bisnis perut Pak, nggak akan habis-habisnya. Cuman balik lagi nih, kekuatannya nih, kekuatan dari survival. Tapi kekuatan finansial, betul. Sebetulnya bukan cuma kekuatan finansial aja sih sebenarnya Pak Bud, tapi gimana kita bisa survive, menjaga apa yang kita produk supaya ini tuh ya dengan itu tadi kita harus gimana beriklan gitu kan, bukan cuma dari finansial. Kalau finansial mah untuk zaman sekarang aja kan wabah udah terkena dampak banget gitu, nggak ada yang dihasilkan dari finansial. Cuman kita menjaganya itu gimana lah, saling poinnya Pak ya, menjaga saling poinnya supaya tetap bisa bertahan Pak ya. Betul bagus itu di sisi. Rencana kalau misalnya Bapak tuh ada berapa cabang nih Pak buat di Cimahi? Kalau sementara ini di Cimahi itu 3 Pak Bud. 3 ya. Rencananya kan kemarin kita mau luncurin di Bandung. Kalau nggak di Buah Batu di Bingrung. Cuma terkendalanya pas saat-saat pandemi kayak gini, terus juga pemindahan titik. Kalau kebetulan kalau saya kan kebanyakan di online Pak Bud. Iya. Jadi agak-agak susah juga kalau kita misalnya kita mindahin lokasi ke sana terlalu jauh jangkauannya dengan para driver yang mau pick up gitu kan, itu terkendalanya. Makanya apalagi dengan adanya wabah kayak gini, pandemi kayak gini, ya udah keep dulu aja tapi daerah kota ada rencana progres ke depannya harus amin. Mudah-mudahan bisa berkembang usahanya, bisa berbuka di wilayah Bandung, Tasik, Garut, wah pokoknya mah kalau bisa mah di seluruh Indonesia di seluruh Oncom. Ya mantap Suto beneran. Kalau misalnya untuk para sahabat-sahabat yang belum pernah nyoba, silahkan buka di GrabFood atau GoFood Pak ya. GoFood juga ada Pak itu udah paling nomor 1 lah. Tinggal klik aja lah. Daerah Cimahi ya. Itu daerah Cimahi khususnya itu tinggal nomor 1 itu. Tapi jangkauannya bisa ke daerah Bandung juga Pak. Oh gitu. Iya. Daerah pernah kita waktu buka di Jalan Campur yang itu kan sampai ke Popo. Betul. Sampai Juri kan jauh. Sudah semakin pastor. Kita pernah juga. Tapi udah di Bandung juga udah punya nama kayak daerah Ciluit juga ya. Kalau kan jauh banget kan. Di sana berarti memang ada mungkin ya, tapi ya betul. Banyak sebenarnya mah kalau yang saya tahu, cuman yang beda rasa. Karena kalau orang tuh udah nyobain rasa, ya pasti dede ya Pak. Kalau saya pribadi, ya dede ya beneran. Lagi ngomong gratis, ya cari saya ajar asli beneran. Masih tutup oncom. Iya, paling itu aja pemirsa, kita ngebahas sedikit tentang profil Bapak kuliner di saung nasi tutup oncom. Mudah-mudahan kedepannya kita berbagi lagi tentang apa-apa yang tadi usahakan ya. Betul. Apa aja? Terutama berbagi ilmu sih sebenarnya. Kayak gini tuh berbagi ilmu itu. Berbagi ilmu ya. Betul. Ya, ini segitu Pak ya. Karena terus
terang hari ini juga saya padat Pak jadwalnya Padat. Pak. Ya, Oh, saya iya. harus ke ini Pasti, lagi, boleh. harus ngejemput lagi nih. Oh gitu. Siap. Next kita Next time Pak ya. Next time berbincang lagi kita banyak lah. berbincang lagi. Pak. Masalah tuh sebenarnya Wah. banyak tuh pembahasan. Saya sebenarnya senang Pak untuk berbicara masalah apa lagi kalau misalnya untuk masalah ekonomi, masalah ya kalau agama saya kita belajar aja. Iya, Kita belajar Betul, aja betul. soal agama tuh. Karena sedikit kurangnya juga mungkin saya juga kasih belajar Karena enggak. kasih belajar. Betul. Ya mudah-mudahan kedepannya kita membahas yang lain Pak ya. Siap Pak Bud. Siap. Thank you banyak udah ini juga udah diwawancara. Wah, wawancara harusnya mah kebalik. Kebalik. Harusnya mah saya yang Oh, diwawancara. ya kan sekarang balik ke ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.